البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, yang mana kemarin terakhir kita ambil adalah masih penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki lanjutan apa yang beliau sampaikan. Halaman 61 ya. Nah, barakallahu fikum. Niyatuna syartun li sa'iril amal. Diulang dari awal. Apa? Niyatuna syartun li sa'iril amal. Biasalah wal fasadul amal. Fa in lazam adin mabni ala masalih jadi udati qur'an. Niyatuna syartun li sa'iril amal. Biasalah wal fasadul amal. Adin mabni ala masalih jadi apa? Apa? Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, perhatikan baik-baik itu. Was sunnatu fi dzalika aidan katsirah, itu kan. Dan dalil dari as-sunnah mengenai hal tersebut banyak sekali. Mengenai apa maksudnya? Mengenai bahwasanya agama ini benar-benar dibangun di atas apa? Kaidah yang sangat besar tadi itu, yaitu jalbul manafi' nam au daf'ul madhar, yaitu mendatangkan manfaat-manfaat dan menolak sesuatu yang membahayakan. Kita lihat. Minha di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr bin Al-As, yang Rasulullah tujukan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya pada jiwamu itu ada hak. Maksudnya itu jangan terlalu kita memforsir diri kita. Kalau misalkan datang sakit dan misalnya istirahat, jangan dipaksakan, karena badan kita ada haknya gitu loh. Ada haknya, enggak semuanya langsung kita habiskan sampai total, itu enggak. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya untuk Rabbmu itu ada hak. Hak apa? Di antaranya kita mengibadahinya. Paham ya? Salat hanya untuknya, hidup hanya untuknya, kematian hanya untuknya, sesembelihan hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Naam. Artinya katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya untuk keluargamu sudah ada hak. Apa haknya? Haknya harus kita tunaikan. Kalau kita misalkan sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, menafkahinya, memberikan ma'isyah kepada mereka, memberikan haknya. Paham ya? Disebutkan dalam riwayat yang lain apa? Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Terhadap matamu sudah hak. Paham ya? Sesungguhnya kedua matamu itu memiliki hak. Apa haknya? Haknya ketika dia saatnya untuk tidur, tidur. Paham ya? Saatnya untuk istirahat, istirahat. Tapi pada waktunya. Paham ya? Itu haknya. Jangan dipaksakan udah saatnya tidur malah dipaksakan untuk bergadang atau berdagang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Akhirnya tidak kuat untuk beribadah. Jangan. Jadi hak ini harus tempatkan pada tempatnya. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang riwayatnya juga berbeda, cuman barakallahu fikum ada keterkaitan dengan hadis ini. Apa itu? Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Jadi hak mata ketika istirahat, istirahatkan. Hak badan ketika sakit, istirahat. Karena termasuk bentuk penyembuhan, pemulihan yang paling cepat untuk badan ketika sakit itu apa? Istirahat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau jumpai di rumah sakit itu macam-macam kelasnya. Ada yang kelas apa yang tinggi namanya? Apa? Eksekutif itu kalau kereta api. Kalau rumah sakit apa? Apa namanya? VIP apa itu namanya? VIP. Nah, itu biasanya orang cepat sembuh. Karena di situ
tempat yang paling bagus, kemudian istirahat tenang, AC-nya masya Allah bersih. Tapi kalau yang kelas-kelas bawah-bawah itu kadang berisi ribut, itu lama semuanya. Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terkadang kalau orang sakit meriang atau mungkin sakit masuk angin itu untuk termasuk penyembuhan yang paling cepat diantaranya istirahat. Paham ya, istirahat. Nah, dan upayakan semaksimal mungkin kalau antum mampu untuk sejak dini jangan mengkonsumsi obat-obat kimia. Karena obat-obat kimia itu dibalik itu semuanya nanti efek sampingnya bisa terkena ginjal atau yang semisalnya. Tapi upayakan menggunakan tibun nabawi, pengobatan dengan tata cara Nabi, mungkin habas sauda atau minyak zaitun atau madu kalau ada ya, seperti itu. Karena bagus sekali. Dan anak buktikan alhamdulillah habas sauda itu sendiri lain, yang minyak lain, yang masih apa? Masih serbuk atau yang masih bijinya itu. Paham ya? Yang paling bagus yang bijinya itu. Karena kalau yang bijinya enggak bisa dipalsukan. Bisa dikatakan ketahuan kalau memalsukan, tapi kalau minyak bisa enggak dipalsukan? Bisa. Tapi kalau bijinya itu reaksinya ketika antum kunyah, paham ya? Antum kunyah itu ternyata terkadang ada rasa getir-getir. Tercampurlah air liur kita ini, ludahnya dengan cairan habas sauda tersebut. Nah, itulah mulai masuk ke dalam celah-celah tubuh kita melalui celah-celah yang kecil. Paham ya? Disitulah terbentuk pengobatan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kapsul atau sudah di minyak atau misalnya itu ada faedahnya, cuman berbeda dengan yang biji tadi itu. Nah, barakallahu fikum, tentunya jarang sekali orang yang mau karena agak getir-getir rasanya. Ini sekedar apa? Faedah bahwasanya yang namanya badan kita itu ada hak yang harus kita tunaikan. Mata kita juga ada hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Kita lihat. Wa min dzalika aidan nam ta'nibuhu alladzina qala ba'duhum, dan juga termasuk hal tersebut juga adalah ini yang ta'nibuhu atau ta'dibuhu ya? Hah? Apa? Kalau tepatnya ta'dibuhu kelihatannya. Termasuk hal itu juga adalah apa? Pemberian adabnya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang sebagian mereka waktu itu mengatakan asumu wala uftir, aku puasa terus gak akan buka katanya. Wa qala tsani, yang kedua mengatakan aqumu wala anam, aku akan salat malam terus gak pernah tidur. Wa qala tsalis, yang ketiga mengatakan la atazawwajun nisa, aku gak akan menikahi seorang wanita selama-lamanya. Tiga-tiganya keliru enggak? Keliru. Yang pertama mengatakan aku akan puasa terus gak mau buka. Yang kedua mengatakan aku akan salat malam terus, enggak mau tidur. Dan ketiga mengatakan aku akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ana asum wa uftirni. Cara memberikan adabnya. Aku walaupun nabi, kata Rasulullah, aku tetap puasa dan buka. Aku tetap salat malam dan tidur dan juga tetap menikahi wanita. Syahidnya di sini apa? Di sini maksudnya itu yang namanya hak itu harus tunaikan. Paham ya? Yang namanya hak harus ditunaikan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk bagianku atau bukan termasuk dari jalanku. Raghiba an, benci. Kalau raghiba fi, cinta, bedakan. Raghiba fi itu cinta, tapi raghiba an itu benci. Raghiba setelahnya an itu artinya benci. Tapi kalau raghiba fi itu artinya cinta. Raghibtu fi fulan. Nah, aku senang dengan si fulan, seperti itu. Itu kaidahnya ya. Naam. Wal khulasah, kesimpulannya, ini kesimpulannya, anna hadhihi syari'atul kamilata ja'at bitahsilil masalih au takmiliha wa bidar'il mafasidi au taqliliha. Ini penting sekali. Kesimpulannya bahwa syariat yang sempurna ini datang membawa apa? Untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan atau menyempurnakannya. Kemudian yang kedua apa? Wadar'il mafasid, dan untuk menghilangkan, menolak bahaya-bahaya atau mempersedikit, paham ya? Meminimalkan, paham ya? Jadi menjadi sedikit gitu ya. Kalau enggak bisa menghilangkan semuanya, paling tidaknya meminimalkan. Jadi mempersedikit. Nah, barakallahu fikum mafasid yang ada tersebut. Itu agama Islam ini, barakallahu fikum. Naam. Kemudian disebutkan di situ, wallah alam kok tidak ada tandanya yang di atas itu apa sambungannya atau bukannya. Nah, barakallahu fikum. Kita baca yang di atas garis itu, apakah itu kalamnya Al-Imam As-Sa'di sampai bawah itu nanti. Nah, barakallahu fikum. Punya antum juga titakannya sama semua kan? Ya, kita baca aja.
Nah, karena di atas garis kita baca qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih wa kadzalikal mawaris. Nah, seperti itu juga masalah mawaris, pembagian harta warisan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Harta warisan itu dibagikan setelah si pemilik warisan meninggal dunia. Jadi kalau harta dibagikan sebelum meninggal dunia namanya bukan tarikah, bukan warisan, tapi pemberian, hibah. Beda kalau hibah ya. Kalau hibah itu enggak ada ukuran-ukuran tertentu, enggak ada. Pokoknya semua dikumpulkan. Nanti kalau misalkan si fulan, si alan, si fulanah dikumpulkan anaknya 3 misalkan laki-laki, perempuan, laki-laki misalkan itu semuanya dapat rata pun kalau mereka ridho enggak masalah. Itu namanya hibah. Tapi untuk masalah warisan nanti lain lagi. Masalah warisan lain lagi. Jadi jangan bilang itu punya siapa rumah depan tuh? Itu punya warisan orang tua, dikasihkan sudah. Lah orang tua masih hidup enggak? Masih hidup. Itu istilah yang keliru. Warisan itu diistilahkan untuk barang peninggalan sahibu apa? Sahibu tarikah, pemilik barang tersebut. Paham ya? Jangan keliru ya. Jadi kalau masih hidup itu bukan warisan namanya, pemberian. Kalau pemberian nilainya bagaimana? Bebas. Mau si fulan anak pertama dikasih banyak pun enggak masalah, anak kedua dikasih sedikit enggak masalah, intinya ridho. Paham ya? Itu kalau apa tadi? Hibah, pemberian. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Misalkan orang tuanya, bapak ibunya masih hidup, anaknya dikumpulkan semuanya, dibagi rata misalkan, dan mereka setuju sepakat ridho, enggak masalah. Itu namanya hibah. Tapi kalau warisan lain lagi. Laki-laki jatahnya lebih banyak daripada perempuan. Lidzakari mislu hadzil unthayain. Untuk anak laki-laki 2 kali lipatnya bagian perempuan. Paham maksudnya ya? Nah, itu kalau sudah warisan gitu loh. Jadi sampai keliru. Wal auqaf, masalah wakaf. Kalau wakaf tentunya lillah. Wakaf itu karena untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan na barakallahu fikum hidakumullah untuk sefulan wala untuk apa? Si alan. Cuman aku wakafkan ini untuk si fulan tapi karena Allah taala. Paham ya? Misalnya ada seperti itu kan, rumah ini dah wakafkan untuk si fulan. Si fulan ini ya pemiliknya, pemakmurnya sampai turun temurun nanti ya si fulan tersebut. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kan karena Allah gitu loh. Apa maksudnya ya? Seperti dia mewakafkan mushaf Al-Qur'anul Karim, waqfun lil masjid, ya untuk masjid. Enggak boleh antum jual ke pasaran, enggak boleh. Paham ya? Atau dibawa pulang ke rumah misalkan kalau wakaf masjid. Jangan dibawa ke mana-mana. Nah, kalau wakaf lil maktabah ya maktabah, perpustakaan gitu loh. Seperti itu. Wal wasaya, untuk wasiat-wasiat juga sana. Nah, barakallahu fikum, wasiat-wasiat ini juga termasuk perkara yang penting. Wasiat itu apa sih wasiat itu? Wasiat itu ya tidak diperbolehkan kalau harta kepada ahli waris. Ahli waris enggak dapat wasiat kalau harta. Harta diperuntukkan untuk selain ahli waris. Paham itu ya? Tapi kalau wasiat umum, ketakwaan umum enggak? Umum, mau ahli warisnya, mau keluarganya, mau orang lain enggak masalah. Tapi kalau yang namanya wasiat berupa harta itu harus selain ahli waris, karena ahli waris sudah dapat warisan nanti. Itu pun enggak boleh melebihi sepertiga. Paling banyak sepertiga dah, paling maksimalnya sepertiga. Lebih dari itu enggak bisa. Lebih dari itu diambil diserahkan kepada ahli waris, dibagikan ahli waris. Apa maksudnya ya? Jadi jangan sampai keliru barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Wasaya, wasiat ini, ingat-ingat ya, wasiat ini biasanya muncul ketika si pemilik harta itu sudah mau meninggal dunia. Biasanya ya. Karena dia sakit di atas ranjang yang paling terakhir. Ketika sakit dia ngomong, aku kasihkan tanah sebelah itu untuk si fulan misalkan. Tahu ya? Si fulan itu selain ahli waris itu masuk dalam kategori wasiat. Ternyata tanah sebelah itu dijual melebihi sepertiga hartanya. Si fulan tadi hanya dapat berapa? Sepertiga paling maksimalnya. Sisanya kembali ke ahli waris. Itu penting sekali itu. Pembagiannya masalah seperti itu. Wa ma fi ma'na, dan yang semakna dengan itu semuanya. Mustamilatun kulluha, semuanya mencakup ala ghayatul maslahah wal mahasin. Semuanya mencakup di atas apa? Kebaikan dan juga keindahan-keindahan, karena terbagi rata dan tertata rapi gitu loh ya. Wala yumkin dhabtul hikam wal masalih fi babin wahid, dan tidak memungkinkan membikin suatu dhabit ketentuan, hikmah, tujuan dan kebaikan itu semuanya dibalik yang Allah Taala perintahkan atau yang Allah Taala larang fi babin wahid, dalam satu bab. Min abwabil ilm, dalam satu bab ilmu, karena luas sekali. Terkadang ada yang kita tidak mengetahui apa? Hikmahnya, ya kan? Seperti antum misalkan, barakallahu fikum, contohnya saja. Hikmah yang mungkin antum tidak diketahui banyak sekali yang kita tidak mengetahuinya. Seperti misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, jari jemari kita ada yang panjang sebelah, ada yang pendek, kemudian kukunya pun yang tumbuh cuman
Yang atas saja, bawahnya enggak tumbuh ke bawah, paham ya? Itu semua ada hikmahnya, cuman kita enggak tahu sebagiannya. Paham itu ya? Nah, sebagian kita enggak tahu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, kalau dikumpulkan dalam satu bab itu tidak memungkinkan. Fadlan an jam'i, apalagi kalau mengumpulkan semuanya gitu loh. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita baca qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Qayyim adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau adalah terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar itu nama Al-Imam Ibnu Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, wa idza ta'ammaltal hikmah al-bahira fi hadzal din al-qawim, apabila engkau memperhatikan dan merenungi hikmah yang sangat besar di dalam agama yang lurus ini, wal millah al-hanifiyah, dan di dalam agama yang lurus ini, Hanifiyah itu agama yang lurus, agama yang dikenal dengan apa? Al-hanif, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah, yaitu berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Wa syari'atul Muhammadiyyah allati la tunalul ibaratu kamalaha. Dan juga syariat Nabi Muhammad SAW yang barakallahu fikum tidak bisa tidak bisa mencakup ungkapan-ungkapan tentang kesempurnaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Ungkapan itu enggak bisa mengungkapkan karena saking sempurnanya itu. Masih terkalahkan, masih lebih daripada yang dia ungkapkan. Paham? Nah, agama Islam ini wala yudriku al-wasfu husnaha, dan juga sifat itu pun tidak bisa mendapatkan semua keindahannya. Paham itu ya? Nah, keindahan agama ini, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad ini, sifat-sifat itu pun apa? Tidak bisa meraih semuanya, masih kurang gitu loh. Maksudnya sifat-sifat yang kita sifatkan itu masih kurang gitu loh. Karena saking luasnya dan juga sempurnanya agama ini. Naam. Wala taqtarihul uqulul uqala, dan bahkan akal-akalnya orang-orang yang berakal itu enggak bisa menjabarkan. Paham ya? Menjabarkan secara detail itu enggak bisa. Paling minim secara global. Naam. Walau istama'at wa kanat ala akmali aqli rajulin wahidin minhum fawqaha. Walaupun terkumpul, perhatikan ya, walaupun orang-orang yang akalnya orang berakal, cendekiawan istilahnya itu, para cendekiawan, para orang yang cerdas, dikumpulkan di atas akal yang paling sempurna salah seorang di antara mereka, yang lebih di atas enggak akan mampu. Paham ya? Enggak akan mampu. Karena apa? Keindahan dan juga kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa apa itu? Wahasbul uqulil kamilah fadilah an adrakat husnaha, dan barakallahu fikum, paling minimnya akal-akal yang sempurna dan yang memiliki keutamaan itu dia bisa mendapatkan keindahannya. Maksudnya mendapatkan secara globalnya. Wa syahidatlah, dan bisa menyaksikannya. Wa annahu ma tarakal alam syari'atun akmal minha wala a'zam wala ajal. Dan bahwasannya tidak ada yang mengetuk alam semesta ini. Nah, maksudnya mengetuk itu menyentuh dan juga barakallahu fikum nampak di hadapan mereka syariat yang lebih sempurna daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pula yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia. Fa fiha syahid wal masyhud lah. Di dalam syariat Rasulullah SAW ini terdapat apa? Syahid yang menyaksikan, wal masyhud lah, dan juga yang disaksikan. Wal hujjah wal muhtajju lahu, dan juga ada hujjah di situ, dan ada juga yang barakallahu fikum dijadikan hujjah, atau ada juga yang dihujjai. Wad dalil wal burhan, ada juga di situ argumen dan juga dalil. Walau lam ya'tir rasul bi burhanin 'alaiha lakafa biha burhanan wa syahidan 'ala annaha min indillahi ta'ala. Perhatikan baik-baik ini. Kalaulah seandainya Rasulullah tidak mendatangkan satu bukti saja mengenai syariat yang sempurna ini, niscaya cukup dengan syariat yang ada ini sebagai bukti dan juga dalil dan juga saksi bahwasanya itu semuanya muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim. Nah, muncul dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Orang walaupun enggak ngakui tetap secara tidak langsung disaksikan gitu loh ya. Nah, sempurnanya Al-Qur'an, enggak ada yang mampu membikinnya. La tidak satu surat wala tidak satu ayat, enggak ada yang mampu Al-Qur'anul Karim. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat
Kata beliau di sini, wa kulluha syahidatun lillahi bikamalil ilm. Itu semuanya, nah barakallahu fikum, nah bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya ilmu tersebut. Wa kamal hikmah, dan juga sempurnanya hikmah, nah di balik itu semuanya. Wa sa'atir rahmah, dan luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah wal birr wal ihsan, kebaikan dan juga nah barakallahu fikum, nah kebajikannya. Semuanya sempurna. Wal ihata bil ghaib wasyahadah, dan juga meliputi atau mencakup alam ghaib dan juga persaksian yang ada. Allah taala ilmunya mencakup segala sesuatu, baik perkara yang ghaib maupun perkara yang disaksikan. Wal ilm bil mabadi' wal awaqib, dan Allah taala juga memiliki apa? Zat yang sempurna dan mengilmui serta mengetahui mabadi', permulaan-permulaan suatu perkara, kejadian, wal awaqib, dan akibatnya. Sebab dan akibatnya Allah tahu loh. Kalau kita mungkin biasanya yang kita tahu apa? Akibatnya. Atau terkadang sebabnya. Kalau dua-duanya itu terkadang ada sebagian yang kita enggak tahu gitu loh ya. Nah, kalau Allah Taala mengenal sebab dan akibatnya. Sebabnya tahu, akibatnya juga tahu karena enggak pernah meleset. Wa annaha min a'dhami ni'amil lati an'ama biha 'ala ibadihi, dan bahwasannya syariat yang sangat mulia dan sempurna tersebut, nah barakallahu fikum, Naam adalah merupakan kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya. Fama an'am 'ala ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha, masyaallah. Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya, kenikmatan yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia, melainkan apa? Allah Taala berikan hidayah untuk memeluk dan juga mengambil syariat yang sempurna tersebut. Paham maksudnya ya? Jadi hidayah sangat kita butuhkan, barakallahu fikum. Naam. Jadi yang mendengarkan nasihat, kemudian mengambil nasihat tersebut dan juga mengambil yang paling bagusnya, setelah mengindahkan, mengerjakan nasihat, itu berarti apa? Mereka adalah ulaika hadahumullah. Nah, wa ulaika hum ulul albab. Apa itu ayatnya itu, barakallahu fikum? Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Ulaika fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ada humnya. Na'am barakallahu fikum, ada humnya, Fajri. Itu ayat yang sering kita dengar. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, gitu ya. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Na'am, artinya apa? Orang-orang yang mereka mendengar nasihat, mendengar ucapan, kemudian mengindahkan nasihat yang disampaikan, mereka adalah orang-orang yang Allah Taala berikan hidayah. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki apa? Mata hati. Jadi kalau ada nasihat, ada arahan, ada bimbingan, itu kebenaran, ikutilah dengan yang terbaik. Maksudnya ya. Naam. Kita lihat di sini. Wa ja'alahum min ahliha, dan Allah Taala menjadikan mereka termasuk pemilik hidayah tersebut, atau termasuk orang yang berhak mendapatkan naam syariat yang mulia tersebut. Wa mimman irtadahum laha wartadaha lahum, dan termasuk orang yang na barakallahu fikum Allah Taala ridhai untuk mengamalkan syariat tersebut, dan juga barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala ridhai syariat tersebut diperuntukkan untuk mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Taala telah memberikan karunia kepada segenap kaum mukminin tatkala Allah Taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka, yatslu 'alaihim ayatihi, yang membacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, wa yu'allimuhum, mensucikan ini mensucikan dari kesyirikan ya, kesyirikan, kotoran-kotoran, kebid'ahan atau yang semisalnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah. Apa hikmah? As-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun dahulunya mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Tsumma atalal kalam bidzalik rahimahullah taala, kemudian beliau memperpanjang ucapan tersebut. Nasallahu salamatul afiyah. Adapun yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.